Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu atau disebut namanya peserta sudah berkenan nampak hadir di pertemuan hari ini. Semoga yang tidak hadir bisa menyusul di pertemuan hari ini. Oke, baik Ibu, hari ini kita akan masuk ke materi mulai tentang masalah stunting. Modulnya itu modul 8, mendukung dan pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi pencegahan dan penanganan stunting. Namun materi yang Ari sampaikan sesi ini sesi ke-13, pemetaan kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Sebelumnya saya ingin mengulang lagi kembali bagaimana tabel janji diri itu apakah dilakukan atau tidaknya, atau misalkan ada kesulitan atau tidaknya gitu. Namun kalaupun misalkan itu ada kesulitan, ayo kita diskusikan bersama-sama, karena itu karena tabel janji itu adalah sebagai komitmen untuk kita bersama, termasuk ibu-ibu sebagai ibu di rumah tangga, sebagai pengurusan anak-anak di rumah. Kalaupun misalkan nanti ada kesulitannya, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Kalaupun misalkan yang sudah melakukan tidak ada kesulitan, juga jangan berbangga hati, karena tabel janji diri juga harus lebih dipahami, lebih dicermati bagaimana cara melakukan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Misalkan ini saya akan jelaskan juga misalkan tentang contoh kemampuan diri. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan apa sih pengertian yang namanya potensi. Potensi itu adalah kemampuan seseorang yang belum terlihat atau belum tergali penanganan stunting. Contohnya misalkan kita ini melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat baik untuk kesehatan di dalam keluarga, terus konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Namun kadang-kadang kita melakukan itu kadang-kadang tidak dilakukan secara sadar. Maka untuk memenuhi bagaimana kita dilakukan secara sadar itu diperlukan adalah bagaimana kita bisa mengulang lagi kembali tabel janji diri itu yang sudah dibuat oleh ibu secara tidak langsung, sehingga kita akan melakukan kegiatan-kegiatan itu secara sadar dan tersusun dan sistematis. Ataupun misalkan nanti bisa ditambahkan lagi, misalkan ibu beserta dengan suami ibu, katakanlah misalkan berdiskusi bagaimana melaksanakan kegiatan untuk pencegahan dan penanganan stunting, terus melakukan bagaimana menghindari stunting tersebut dengan pola-pola konsumsi makanan yang bergizi. Atau misalkan dalam satu hari itu ibu membuat menu makanan yang bergizi itu apa saja maksudnya salah satunya untuk menunjang kesehatan ibu, suami ibu dan beserta anak-anak dan keluarga. Ditambah lagi misalkan ibu juga misalkan bisa menyampaikan, juga mengajak ke tetangga-tetangga ibu yang katakanlah bukan bagian daripada KPPKH, juga bisa memberikan contoh yang baik bagaimana untuk menjaga pola hidup yang sehat, konsumsi makanan-makanan yang bergizi, itu bisa disampaikan. Gitu. Kuncinya itu kalau ada kesulitan apapun jangan dibuat susah. Salah satunya ayo kita diskusikan bareng-bareng. Kita pecahkan apa yang menjadi kekhawatiran ibu, kekurangan ibu, atau misalkan kegalauan kalau bahasa ayah nama gitu ya. Saya jelaskan lagi tentang potensi diri. Yang tadi itu adalah potensi diri itu adalah potensi diri kita masing-masing, ibu, suami beserta keluarga dan anak-anak ibu. Potensi diri adalah merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang yang belum terwujud maupun telah terwujud,
akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Misalkan keinginan ibu, misalkan kisah si Santo, keinginan ibu misalkan ingin bagaimana konsumsi membuat minum makan makanan bergizi dalam setiap hariannya, itu bisa didiskusikan juga dengan suami, karena yang namanya potensi itu terkadang itu kalau tidak didiskusikan bareng-bareng dengan suami, siapa tahu nanti suami juga bisa menambahkan minum makanan bergizi, sehingga ide-ide itu bisa membantu ibu dalam menyiapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalkan bisa didiskusikan dengan anak misalkan tanya dulu mau minum makanan bergizi itu apa. Siapa tahu misalkan ada beberapa sumber makanan yang disampaikan oleh anak itu tidak mengandung makanan bergizi. Nanti juga ibu bisa menjelaskan bagaimana ini adalah makanan bergizi, tapi sifatnya itu tidak harus membuat anak kita itu ini salah, nggak boleh itu. Yang penting kita bisa menjelaskan asas kemanfaatannya, mana yang bergizi mana yang tidak. Oke, potensi ya. Sekarang yang ketiga itu adalah potensi keluarga. Potensi keluarga itu adalah kemampuan keluarga yang belum tergali atau belum terlihat, belum disadari tapi sudah dimiliki keluarga. Contoh yang tadi, kadang-kadang kan di dalam keluarga itu ada kalanya misalnya suami suka acuh, kadang ibu juga kebingungan bagaimana menyiapkan minum makanan bergizi, kadang suami juga mengabaikannya itu, kadang-kadang misalkan anak juga karena kesibukan ibu dan menyiapkan minum makanan, terkadang juga anak bingung juga karena kesibukannya orang tua. Tapi kalau misalkan ibu dengan suami ibu membangun potensi itu, bisa anak insya Allah gitu minum makanan bergizi itu akan tersedia berdasarkan hasil katakanlah membangun potensi diri masing-masing untuk membuat sebuah kesepakatan bagaimana kita menyiapkan minum makanan bergizi. Nah, hari ini di sesi ini juga ini dijelaskan juga tentang lingkungan sekitar. Nah, tentang lingkungan sekitar juga itu penting juga untuk menunjang kesehatan di dalam keluarga, kesehatan di lingkungan. Yang jelas itu tidak jauh dalam lingkungan kita sendiri gitu ya. Kita akan memberikan misalkan tugas masing-masing, seperti halnya katakanlah seperti kita sebagai anak sebagai murid yang belajar sebagai guru, tapi hari ini saya ini bukan guru dan ibu juga bukan murid. Pada dasarnya kita harus belajar bareng-bareng bagaimana kita melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Nah, ini ada tentang lingkungan sekitar. Ini juga ada 3 poin yang harus diisi dan harus katakanlah harus bisa kita untuk melakukan melakukan pencegahannya atau melakukan penanganannya atau melakukan mencari sebuah potensinya apa. Contohnya misalkan tentang lingkungan alam, sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa yang sangat menunjang untuk kesehatan dan sangat menunjang untuk pencegahan dan penanganan stunting. Terus lingkungan sosial itu tadi kembali lagi misalkan keberadaannya ibu di lingkungan masyarakat itu seperti apa. Jangan sampai juga masyarakat tidak tahu, ibu juga kurang mengerti, bukan berarti dia mengerti, tapi kalau bisa bangun rasa sosial kita dalam masyarakat sebagai rasa peduli tentang bagaimana pencegahan dan penanganan stunting melalui rencana aksi menjaga lingkungan kita sekitar. Sumber daya manusia salah satunya kita mengajak kepada dicontohkan di dalam keluarga kita, anak-anak kita sudah bersepakat, kita mengajak ke saudara-saudara kita, nanti lambat tahun dengan timbul dengan rasa kesadaran di dalam keluarga kita, di masyarakat, akhirnya seluruh masyarakat itu akan menyadari gitu bagaimana untuk menjaga kesehatan di dalam lingkungan sekitar. Oke.
Baik, saya akan memberikan contoh kembali lagi ke potensi dalam keluarga. Contohnya misalkan ibu makanan-makanan bergizi misalkan bagi ibu hamil, termasuk ibu yang mempunyai bayi dan balita. Itu juga penting tadi membuat susunan atau jadwal menu makanan. Untuk makan pagi, siang, dan malam. Atau misalkan ayah memberikan dukungan saat ibu, misalkan ibu hamil atau bagi punya anak yang balita, ketika ibu misalkan memasak, juga peran ayah juga sangat diperlukan gitunya. Satu misalkan membantu untuk pengasuhan anak, membantu untuk kebersihan diri anak gitu. Terus untuk ibu hamil yang selalu sehat, Pak ibu hamil juga harus bisa menjaga kesehatannya. Tadi makan makanan bergizi sudah, terus kebersihan diri juga harus diperhatikan. Misalkan jangan sampai kebersihan itu bisa misalkan baju yang kotor dicuci, jangan sampai baju yang kotor dipakai lagi, atau baju yang kotor harus disegerakan cuci, jangan sampai digantung di rumah ataupun bagaimana. Terus ibu hamil selalu misalkan kebersihan diri itu pagi mandi ya pakai sabun, terus di lingkungan misalkan di dalam rumah itu tersedianya jamban yang bersih, itu penting untuk kesehatan ibu hamil. Tadi itu sudah dilakukan, sesaat dalam itu juga itu ada sebuah kebahagiaan bagi ibu hamil atau bagi ibu yang menyusui, ASINya lancar keluar, anak sehat. Dan yang paling penting bagi penerima ibu-ibu penerima manfaat juga, kita harus memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi. Jangan sampai bantuan sosial itu digunakan untuk beli rokok atau beli keperluan yang tidak menunjang untuk kesehatan di dalam keluarga. Karena pemerintah memberikan bantuan sosial ini agar masyarakat itu mendapatkan makanan bergizi untuk menunjang kesehatan di dalam keluarga, termasuk yang namanya rokok juga harus dihindari. Apalagi misalkan suami meminta untuk dibelikan di luar daripada untuk mendukung yang namanya kesehatan dalam keluarga, itu juga harus diberikan penjelasan. Makanya di dalam kesehatan, di dalam untuk menjaga yang namanya kesehatan di dalam lingkungan, kesehatan di dalam diri, terus termasuk kesehatan untuk mengkonsumsi makanan ini, itu juga harus didukung oleh keluarga. Salah satu suami juga harus berperan juga gitu. Nah, yang ini saya akan berikan contoh juga mengenai tentang contoh potensi dalam lingkungan sekitar. Misalkan tadi akses bantuan sosial untuk membeli bahan pangan yang bergizi tadi sudah dijelaskan, diupayakan harus, dan akses itu jangan sampai jauh lah gitu. Tapi di kita alhamdulillah akses sangat dekat, bisa ditemu dengan waktu yang singkat gitu. Tersedianya juga layanan kesehatan dan pendidikan terkait pencegahan dan penanganan stunting di lingkungan sekitar. Misalkannya ada layanan kegiatan posyandu bagi ibu-ibu hamil dan anak-anak balita juga. Itu kesempatan satu untuk mengecek tentang kesehatan anak-anak. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa berdiskusi dengan petugas kesehatan yang ada di posyandu. Bagaimana kita bisa mengkonsumsi makanan bergizi, makanan yang bergizi itu apa, mana yang boleh, mana yang tidak. Terus kalau bisa ketika kita mengakses layanan kesehatan juga ajak suami gitunya, ajak suami ibu bagaimana sehingga suami ibu bisa mengetahui, oh ternyata stunting ini salah satu saat bagaimana kita bisa mencegah dan bisa mengestarnya. Salah satu prosedurnya gini, minimal tahu dulu aja gitu. Kalaupun misalkan tadi kembali ke awal, kalau diskusikan, ayo kita diskusikan bareng. Kalaupun ibu dengan suami agak kesulitan, bisa diskusi dengan pendamping sosial saya sendiri, atau bisa berkomunikasi dengan
petugas layanan kesehatan gitu, karena mereka itu juga sangat welcome gitu, termasuk bidan desa atau misalnya puskesmas, termasuk pendamping sosial juga sangat welcome, bisa membantu bagaimana untuk pencegahan dan penanganan stunting. Terus memiliki lahan pekarangan untuk menanam bahan pangan, misalkan kita ini di pekarangan kita ini ada lahan sedikit yang kosong, itu bisa dimanfaatkan. Kita bisa menanam sayur-sayuran, buah-buahan, misalkan contohnya pisang gitu ya. Terus misalkan sayur-sayurannya sayur bayam, sayur katu, itu bisa dimanfaatkan. Ataupun misalkan ada pekarangan yang luas untuk bisa digunakan, ditambah lagi kita bikin kolam ikan, bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Bagaimana ini kolam ikan ini itu bisa salah satu ya untuk menunjang konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kelebihannya juga nanti kolam ikan itu ketika pasca panen pun bisa dijual juga, bisa menghasilkan secara ekonomi, termasuk sayur-sayuran atau buah-buahan yang dimanfaatkan oleh ibu-ibu yang ditanam di pekarangan rumah masing-masing. Itu juga sangat bagus gitu Bu ya. Terus sedianya akses sanitasi jamban, tolong perhatikan juga yang namanya jamban. Kalaupun misalkan di rumah tangga kita itu tidak mempunyai jamban, ada juga jamban yang dibangun oleh pemerintah. Jangan kita mengabaikan jamban itu, soalnya ini bukan milik kita. Jadi ketika melihat jamban yang kotor kita acuh tak acuh, jangan seperti itu. Anggap itu udah jamban itu adalah milik kita semua, milik masyarakat. Jadi harus diperhatikan juga kebersihan anak jamban itu, jangan sampai ada air yang tergenang yang mengundang bakteri nyamuk atau kuman-kuman yang lainnya, sehingga sangat mengganggu untuk kesehatan anak, kesehatan untuk ibu, keluarga atau anak ibu gitu ya. Terus juga harus dihindari, jangan sampai misalkan di sini ada masyarakat yang selalu buang air besar, misalkan kebiasaan dulu itu kan buang air besar itu misalkan di sungai, itu juga harus dihindari juga, karena air itu yang mengalir itu kan akan kembali lagi, akan bertemu dengan perkumpulan atau perkampungan masyarakat, sedang itu digunakan untuk kebersihan, itu sangat tidak baik juga. Itu harus diperhatikan nih, sumber mata air juga. Kalau bisa itu ketika kita ngomong berdua juga jarak itu harus biasa itu ditimbun di dalam tanah, dibuatkan speed tank lah bahasa yang nama disebutnya cubuk. Dan itu juga dengan akses air bersih juga jaraknya itu ada standarnya Bu ya. Jangan sampai kan sok ada di satu rumah teh jaraknya teh mensetik pisah, itu juga tidak baik untuk kesehatan, kebersihan diri gitu ya. Minimal jaraknya lah 10 meter atau jaraknya agak lebih lah gitu ya, jangan sampai berdekatan gitu. Terus tadi tersedianya program-program bantuan tadi sudah dijelaskan, program-program bantuan misalkan bagi ibu misalkan yang tidak punya bantuan untuk kesehatannya, misalkan BPJS, karena yang namanya KPM juga itu diprioritaskan oleh pemerintah. Kalaupun misalkan tidak memiliki BPJS, itu bisa diurus, bisa diproses, kita tinggal datang ke desa, saya ini adalah penerima manfaat, saya baru memiliki bantuan untuk kesehatannya, tolong dibantu. Insya Allah desa juga welcome gitu ya. Terus bantuan-bantuan yang lainnya juga harus bisa dimanfaatkan lah dengan baik gitu. Oke Ibu, mungkin itu yang saya sudah sampaikan. Bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan, itu hal yang biasa yang namanya manusia, jangan dianggap terlalu berlebihan. Tetapi semoga materi yang sudah disampaikan itu bisa dicerna dengan baik, karena kita niatnya sudah belajar. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.